Polisi menangkap 4 pelaku penipuan toko daring di marketplace dengan modus menjual telepon genggam. Kerugian dialami mencapai ratusan juta rupiah. Para pelaku mengaku memiliki 24 akun aktif untuk menjalani aksinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa puluhan unit ponsel, 3 laptop, serta printer, serta berbagai buku tabungan dan beragam paket pesanan palsu. Ya, di video kali ini aku akan bantu teman-teman untuk mengetahui bagaimana trik atau cara agar kita bisa terhindar dari transaksi dengan modus penipuan perbelanjaan online. Jadi zaman sekarang ini ya, karena segala sesuatu dan kebutuhan kita bisa kita dapatkan dengan belanja online, ternyata ini menimbulkan modus baru dalam dunia kejahatan, yaitu kejahatan-kejahatan dengan penipuan-penipuan online. Lalu bagaimana kita sebagai orang awam bisa terhindar atau mengetahui dengan mudah orang itu mau nipu kita atau enggak gitu ya. Berdasarkan beberapa studi kasus yang bisa saya temui di lapangan, ada beberapa trik yang sangat mudah yang bisa kita lakukan untuk mengetahui atau terhindar dari penipuan-penipuan online. Yang pertama, kalian sebagai customer harus tahu ciri-ciri online shop palsu. Nah, ini mendasar banget ya. Hal pertama yang harus kalian tahu. Di sini udah aku cantumin contoh-contoh paling mudah bagaimana ciri-ciri dari online shop palsu itu. Yang pertama, postingan pada akunnya itu ala kadarnya saja, tidak rapi dan mungkin diambil dari Google, comotan dari akun lain, dan lain sebagainya ya. Kemudian tidak ada testimoni real, dan barang yang dijual itu biasanya sangat jauh dari harga pasar. Kalau ada yang nawarin murah, itu kalian bukannya senang ya, tapi harus curiga kalau barang itu kayaknya nggak mungkin ada di harga seperti itu. Kemudian ciri yang keempat, followersnya itu palsu. Gimana kalian mengetahui followersnya itu palsu? Itu bisa kalian lihat dengan followersnya itu banyak, misalnya ribuan, tapi yang like itu sedikit, cuma 12 orang, itu nggak mungkin banget. Dengan jumlah followers yang banyak itu, dia pasti yang like postingannya itu juga banyak. Jadi kalau misalnya yang like itu cuma 1 atau 2, nah itu kalian patut curiga ya. Ciri yang kelima atau terakhir itu yang paling mudah dikenali adalah kolom komentarnya dinonaktifkan. Sebagai seorang penjual, apalagi yang ibarat kata gencar-gencarnya promosiin barang, tentu semakin banyak yang komen itu semakin menaikkan trafficnya mereka. Tapi kalau kolom komentarnya aja udah dikunci sama mereka sehingga orang tuh nggak bisa komentar, nah itu udah fix 100% gua jamin online shopnya palsu. Karena gini ya, kalau kita buka toko online kemudian ada yang komen, itu biasanya kita respon cepat dan senang sebagai penjual ya. Tapi kalau misalnya kita nonaktifkan komentarnya, aku jamin ya itu benar-benar online shop palsu kalau bagiku. Nah, selain kalian harus mengetahui ciri-ciri dari akun online shop bodong ini, kalian juga harus benar-benar menyadari bahwa kejahatan seperti ini benar-benar ada di luar sana dengan modus penipuan yang benar-benar beragam. Khusus di online shop, dari beberapa studi kasus yang bisa saya temui di lapangan, itu para korban nyatanya cenderung tidak cukup menyadari bahwa perbelanjaan online ini bisa menipu korban gitu ya. Jadi mereka ini cenderung lengah dengan iming-iming harga yang murah, gratis ongkir dan lain sebagainya. Jadi kalau saran saya itu mending kalian berbelanja di tempat yang terpercaya e-commerce gitu ya. Misalnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada. Nah, ini setidaknya ada pihak ketiga yang menangani antara si pembeli dan si penjual. Pihak penengahnya ada, pihak ketiganya. Jadi mending seperti itu. Atau lebih bagus lagi berbelanjanya misalnya di yang benar-benar dipegang sama e-commerce itu tadi. Misalnya kalau di Shopee itu dia ada Shopee Mall gitu ya. Nah, di situ barang 100% ori dan jelas datang gitu ya. Kalian juga bisa lihat dari testimoni para pembelinya apakah benar-benar real atau tidak. Kalau untuk perbelanjaan di luar dari e-commerce, misalnya seperti di Instagram, Facebook, WhatsApp, aku benar-benar nggak rekomendasikan gitu ya. Benar-benar nggak rekomendasi karena banyak sekali yang tertipu justru lewat perbelanjaan yang seperti ini, yang langsung antara penjual sama pembeli gitu. Misalnya di Facebook itu paling banyak banget yang ketipu. Terus saran selanjutnya yang mungkin agak ekstrim ya, itu ketika kalian diminta untuk melakukan transfer kepada pelaku, tolong sejenak kalian jangan buru-buru dulu. Biasanya pelaku ini mendesak korban ya untuk segera melakukan pembayaran dengan misalnya ancaman barang tidak dikirim atau apa segala macam gitu ya. Lebih baik kalau memang mau ditransfer ke pelaku,
kalian ketika datang ke mesin ATM itu kalau bisa tolong diskusi ke security setempat yang biasanya jaga di bank itu ya. Jadi lebih baik kalian diskusi ke orang yang lebih tahu, misalnya ke security banknya, atau kalau perlu misalnya kalian mau melakukan transfer itu ke teller, ya jujur aja ke tellernya, ngomong yang sebenarnya kalau kalian tuh mau belanja online di toko ini gitu kan, minta tolong menurut dia tuh gimana, apakah tokonya itu terpercaya atau tidak gitu. Kalau misalnya tellernya itu terpanggil rasa kemanusiaan, ya biasanya dia akan menasehati Anda. Ya, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Lebih baik kalian ribet di depan daripada nanti ribet di belakang. Karena kalau udah ribet di belakang, itu urusannya lebih panjang daripada ribet di depan. Jadi seperti itu tadi ya. Yang pertama, kalian harus tahu ciri-ciri dari online shop bodong itu seperti apa. Yang kedua sih bisa mungkin kalian berbelanja di situs-situs resmi, misalnya di e-commerce, daripada kalian berbelanja di Facebook atau WhatsApp atau misalnya Instagram yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu kalian bisa berdiskusi sebelum transfer ya, berdiskusi kepada orang-orang yang lebih tahu dan lebih berpengalaman dalam hal transaksi-transaksi online, misalnya seperti sebelum mentransfer itu di mesin ATM bisa kalian tanyakan kepada security setempat atau misalnya kepada tellernya kalau misalnya kalian transaksi di teller gitu ya. Lebih baik seperti itu untuk menghindarkan kalian dari modus kejahatan yang dewasa ini benar-benar meningkat ya, apalagi semenjak ada COVID, orang-orang benar-benar gila ya bikin penipuan di mana-mana. Sekian dulu dari aku, thanks for watching, see you next time.